Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat bukan? Semoga kalian semua selalu sehat, sehat jasmani dan rohani, sehat walafiat. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 2 ya, di semester genap ini atau di semester yang kedua ini, hari ini kita masuk pada bab yang ketiga ya. Masih bab yang ketiga, yaitu tentang Allah Maha Suci ya, atau Al-Quddus ya. Nah, di sini kita masuk pada subtema ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita orang-orang Islam ya mengetahui semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci ya. Maha Suci yang disebut dengan Al-Quddus ya. Nah, Maha Suci ini juga salah satu dari Asmaul Husna ya. Salah satu nama-nama yang baik bagi Allah ya, yaitu Allah Maha Suci, atau dalam bahasa Arabnya itu Al-Quddus ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci ya. Allah Subhanahu wa taala ya Maha Suci. Nah, kita orang-orang Islam itu ya mempunyai kewajiban ya, dimana ya, kita harus meyakini, harus yakin ya, percaya. Lah, meyakini itu apa? Beriman ya. Sebagaimana rukun iman yang pertama itu ya, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah rukun iman yang pertama. Nah, kita sebagai orang Islam itu hukumnya wajib beriman kepada Allah. Nah, kalau kita nggak beriman ya berarti kita bukan beragama Islam ya kan. Nah, kalau kita beragama Islam berarti kita apa? Berarti kita harus beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, iman kepada Allah ini adalah rukun iman yang pertama ya. Iman segala-galanya atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu sifat-sifatnya ya, baik itu kekuasaannya ya, baik itu kesempurnaannya ya. Jadi semuanya kita beriman kepada Allah ya. Baik itu peraturan-peraturannya, ada perintah ya, yang mana harus kita taati, yang mana harus kita lakukan ya. Kemudian ada larangan yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan ya kan. Nah, itu namanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Allah bukan hanya sekedar iman, percaya, yakin adanya Allah saja ya. Namun harus juga mempercayai sifat-sifatnya yang ada 99 itu yang terkenal dengan Asmaul Husna. Di antaranya ya ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Al-Quddus ya. Nah, maksudnya apa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Al-Quddus ini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna ya. Suci itu tiada noda, tiada celah. Nah, itu namanya sempurna, suci ya. Tidak ada kelemahan sedikit pun, satu pun ya.
Ini namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang maha sempurna, yang maha suci, yang maha berkuasa, yang maha pencipta, ya. Ya, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci, ya. Sempurna, tiada celah, tiada noda, tiada kelemahan, ya, tiada perbuatan-perbuatan dosa, ya, karena Allah bukan makhluk. Allah lain daripada yang lain, ya. Di dalam surat Al-Ikhlas, ya, ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang menyamainya. Di seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, tidak ada yang menyamainya. Ya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu segala-galanya, ya. Oleh sebab itu kita kalau memang yakin, ya, percaya, ya, yakin kepada Allah berarti yakin segala-galanya, ya. Segala mahanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendukung bahwa Allah itu yang maha sempurna dan maha suci. Nah, bagaimana kita, ya, mempraktekkan dalam kehidupan dunia ini, mencerminkan, ya, kalau kita memang percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah maha suci, Al-Qudus, ya, maka kita harus mampu, ya, mempraktekkan, mencerminkan bahwa Allah itu maha suci, ya. Contohnya apa? Suci, ya. Kita harus orang-orang Islam mencintai kesucian. Nah, seperti itu, kebersihan, ya. Ya kan? Kebersihan itu bagian daripada iman, ya. Ada yang mengatakan anadofatu minal iman atau harum minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Kemudian ada bahasa Indonesia mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, itu bagian daripada apa? Kesucian, ya. Kebersihan yang harus kita adakan, ya, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Diri kita senantiasa suci, ya. Suci dari apa? Hadas kecil, hadas besar, ya. Suci dari najis, ya. Mulai dari najis yang ringan sampai najis yang berat. Nah, itu kita dapat mempraktekkan bahwa diri kita suci. Kalau kita ingin melakukan sholat, ya, harus suci diri kita, badan kita, tempat kita. Nah, seperti itu. Karena Islam itu mengajarkan kesucian, kebersihan, ya, atau toharoh, tentang kebersihan. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci. Nah, kita manusia sebagai makhluknya harus mencerminkan itu, harus mempraktekkan bahwa diri kita suci, senantiasa bersih, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selain daripada itu, suci, ya, dari najis, ya, dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian jangan lupa kita mensucikan diri kita, hati kita, pikiran kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, gitu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, senantiasa mensucikan dirinya dengan perintah-perintah Allah, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, dengan meningkatkan, dengan melakukan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan melakukan amal soleh, amal kebaikan,
dalam kehidupannya diwarnai dengan perbuatan-perbuatan baik, ya ini namanya Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya seperti itu. Jangan kita nodai, jangan kita warnai kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, nah itu yang salah, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan, kita hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Memang benar kita sebagai manusia itu adalah penuh dengan khilaf, ya, penuh dengan salah, penuh dengan kelemahan. Sedikit sekali kelebihan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana usaha kita, ikhtiar kita, upaya kita agar apa? Agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini yang namanya mencerminkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci Al-Qudus. Nah, anak-anakku semua, mari kalian semua mulai sejak kecil dibiasakan untuk senantiasa mensucikan dirinya, mensucikan diri kita, ya, dengan perintah-perintah Allah, dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau memang itu perbuatan-perbuatan tercela dan kita mengetahui kalau itu perbuatan cela, mari ditinggalkan saja. Karena apa? Karena pembentukan sifat, perangai, karakter yang ada pada diri kita itu dimulai sejak kecil, ya, mulai sejak dini, ya. Nah, kalau diri kita, ya, kalian semua mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik mulai sejak kecil, nah nanti kelak dewasa remaja akan terbiasa melakukan perbuatan yang jahat. Dan celakanya apa? Kita tidak menyadari kalau itu perbuatan salah, perbuatan jahat yang sering kita lakukan itu salah. Karena kita sudah biasa melakukan hal itu, sehingga tidak merasa bahwa kita melakukan perbuatan salah, padahal itu perbuatan salah. Nah, itu yang berbahaya, ya. Oleh sebab itu kita biasakan untuk berbuat baik, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, rajin infak, ya, rajin berbuat baik dan yang baik-baik, ya, yang bersifat terpuji. Nah, kalau kita punya kebiasaan seperti itu, insya Allah hidup kita akan kita warnai dengan perbuatan-perbuatan yang suci, perbuatan yang baik, sehingga kita memiliki sifat perangai, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah. Nah, semoga kita miliki itu dan semoga kita mampu mempraktekkan, ya, merealisasikan, mewujudkan, mencerminkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dalam kehidupan kita, sehingga kita bahagia fid dunya wal akhirah dan akhirnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.